Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rona Rais, NPM 172. Pada presentasi kali ini, saya akan bahas tentang teori perdagangan internasional klasik. Teori perdagangan internasional klasik. Jadi pada masa ini itu ada paham yang disebut dengan merkantilisme atau merkantilism, yaitu filosofi yang berkembang pada abad 16 sampai dengan abad 18. Nah, filosofi ini itu kemakmuran negara diukur dari simpanan logam mulia, yaitu seperti emas, perak, dan logam mulia lainnya. Nah, kaum merkantilisme itu turut andil dalam era ini, yaitu sekelompok orang yang memiliki cita-cita atau ideologi kapitalis komersial. Kaum merkantilisme itu berpandangan bahwa politik kemakmuran suatu negara melebihi kemakmuran perseorangan. Filosofi ini berbunyi kemakmuran suatu negara diukur dari simpanan logam mulia, yaitu termasuk emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyaknya logam mulia atau emas itu, negara tersebut akan semakin kaya. Merkantilisme itu menyatakan bahwa cara yang terpenting bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan berkuasa yaitu dengan mengekspor lebih banyak produk daripada mengimpor. Selisihnya akan diselesaikan dengan pemasukan dari logam mulia sebagian besar dari emas. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan emas pada masa merkantilisme ini? Nah, yang pertama yaitu dengan menambang emas. Selain itu, adanya kebijakan ekspor dan impor. Jadi pada era ini, ekspor itu lebih besar ekspor daripada impor. Nah, dengan besarnya ekspor itu, maka simpanan logam mulia itu akan semakin besar. Nah, pada banyak negara itu pada saat ini benar-benar memaksimalkan ekspor, sehingga otomatis itu semakin banyak negara yang memiliki emas, otomatis akan semakin kaya. Lalu selanjutnya memberikan subsidi kepada pelaku usaha ekspor. Nah, pada masa itu banyak perusahaan yang berorientasi pada ekspor itu setuju dengan filosofi tersebut karena adanya campur tangan pemerintah pada masa itu ditambah adanya stimulus, maka perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dibebaskan dari pajak serta memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut. Nah, selain perusahaan yang bergerak di bidang ekspor, ada juga perusahaan yang bergerak di bidang domestik itu juga sangat-sangat setuju dengan paham merkantilisme ini karena persaingan akan barang luar negeri semakin berkurang sehingga terhindar dari kompetisi asing. Impor pun sangat dibatasi, bahkan ada beberapa negara pada saat itu melarang impor. Nah, tujuannya yaitu agar emas dalam negara tersebut semakin meningkat. Nah, selanjutnya yaitu penagihan pajak yang dibebankan pada rakyat sangat tinggi. Nah, kebijakan ini sangat merugikan masyarakat karena penagihan pajak yang diberikan kepada masyarakat itu sangat tinggi. Hasil dari pembayaran pajak itu digunakan untuk subsidi perusahaan tersebut, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor maupun perusahaan yang bergerak di bidang domestik. Selanjutnya yaitu menaikkan harga barang. Jadi pada saat mekanisme ini terjadi, barang-barang yang dijual di dalam negeri di beberapa negara tersebut itu benar-benar tinggi. Karena apa? Karena tidak adanya persaingan yang masuk.
Jadi tidak ada barang luar negeri yang masuk, sehingga pasar domestik itu memonopoli perdagangan pada negara tersebut. Nah, dengan tidak adanya impor itu kan persaingan tidak masuk, jadi kan mahal. Nah, dan pengusaha domestik itu memonopoli pasar sehingga bisa mengatur harga sesuka yang diinginkan oleh pengusaha tersebut. Jadi ingin menjual dengan harga mahal, dengan harga murah, ya terserah oleh pihak pedagang domestik tersebut. Lalu, apa saja sih kegunaan emas pada saat masa merkantilisme itu? Nah, yang pertama yaitu dengan meningkatnya logam mulia, maka dapat memperkuat ketahanan militer suatu negara. Nah, jadi negara itu berusaha sangat keras itu untuk meningkatkan logam mulia dalam rangka untuk memperkuat militer, sehingga bisa memperkerjakan pasukan militer yang lebih banyak. Dengan pasukan banyak tersebut, maka timbullah penjajahan. Nah, dengan memperbanyak pasukan sehingga bisa menjajah negara lain. Pada paham merkantilisme ini, ada teorinya yaitu ekspor lebih besar dari impor. Itu artinya negara tersebut akan semakin kaya karena negara tersebut akan menyimpan lebih banyak logam mulia. Nah, selanjutnya teori yang kedua yaitu ekspor lebih kecil daripada impor. Maka negara semakin miskin karena simpanan emasnya itu juga semakin sedikit. Nah, pada kebijakan merkantilisme ini, itu yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Jadi negara tersebut itu sangat mendorong ekspor sebesar-besarnya, yaitu ekspor kayak barang-barang dan lain sebagainya. Tapi logam mulia sangat dikecualikan. Jadi logam mulia itu ditahan di negara tersebut supaya logam mulia itu dapat disimpan sehingga negara tersebut akan kaya. Nah, yang kedua yaitu melarang atau membatasi impor, kecuali impor logam mulia. Jadi negara tersebut sangat-sangat membatasi impor. Jadi pada saat itu negara tersebut kalau bisa memproduksi barang sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ide pokok merkantilisme. Yang pertama yaitu logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran, seperti yang saya bahas sebelumnya. Yang kedua yaitu negara akan kaya bila ekspor lebih besar dari impor. Selanjutnya, yang ketiga, semakin besar ekspor, maka logam mulia akan semakin banyak. Yang keempat, logam mulia digunakan sebagai biaya perang, yaitu untuk menjajah negara-negara yang ingin dijajah oleh penjajah. Dan yang terakhir yaitu memperluas perdagangan internasional disertai kolonisasi. Selanjutnya yaitu, nah, karena adanya paham tersebut, maka John Adam Smith itu merupakan filsuf ekonomi yang sangat terkenal di dunia. Itu mengemukakan teorinya yaitu kemakmuran negara bukan dari jumlah logam mulia yang dimiliki, melainkan oleh GDP, Gross Domestic Product, dan perdagangan internasional. Selanjutnya, pemerintah harus mengurangi campur tangan agar tercipta free trade atau perdagangan bebas, perdagangan internasional yang bebas. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mendorong spesialisasi. Nah, maksudnya yaitu spesialisasi itu apa sih? Nah, spesialisasi merupakan misalnya suatu negara itu memiliki keunggulan. Contohnya negara Indonesia.
negara Indonesia itu memiliki keunggulan dalam mengekspor misalnya karet. Nah, negara Jepang itu memiliki keunggulan dalam mengekspor alat elektronik, transportasi alat elektronik. Nah, menurut Adam Smith, seharusnya negara tersebut itu kalau bisa fokus pada produk tersebut. Jadi spesialisasinya produk tersebut ya produk itu saja. Nah, dan ke produk yang lain. Nah, selanjutnya, Adam Smith ini membahas tentang teori keunggulan absolut, yaitu negara memiliki keunggulan absolut jika mampu memproduksi barang dibandingkan negara yang lain. Ya misalnya yang saya jelaskan tadi, misalnya kayak Indonesia memiliki spesialisasi di kelapa sawit, sedangkan negara Jepang itu memiliki spesialisasi di bidang elektronik dan transportasi. Contoh kasus teori keunggulan absolut. Nah, ini misalnya negara Korea Selatan dengan negara Indonesia. Negara Korea Selatan mampu memproduksi gadget sebanyak 100 unit, sedangkan negara Indonesia hanya mampu memproduksi 50 unit gadget. Nah, sedangkan pada produk kursi, Korea Selatan itu hanya mampu memproduksi 50 unit kursi, sedangkan Indonesia itu mampu memproduksi 100 unit kursi. Nah, selanjutnya, bagaimana terjadinya spesialisasi? Nah, terjadinya spesialisasi yaitu misalnya seperti ini. Misalnya, Korea Selatan itu dalam produksi kursi tadi hanya 50 unit. Maka spesialisasinya hanya di gadget saja. Cukup produksi gadget saja, yaitu sebanyak 100 unit. Selanjutnya, di negara Indonesia, karena Indonesia hanya produksi 50 unit gadget, maka untuk produksi kursi itu dispesialisasikan menjadi 100 unit. Jadi misalnya negara Korea ingin mengimpor kursi yaitu melalui negara Indonesia. Jadi membeli produk negara Indonesia. Dan sebaliknya, negara Indonesia jika ingin memiliki gadget itu tinggal membeli di Korea Selatan. Itu. Selanjutnya, ilustrasi. Nah, ilustrasinya itu misalnya, itu ada negara Indonesia dengan negara Singapura. Negara Indonesia memproduksi 4 unit komputer, sedangkan negara Singapura memproduksi 12 unit komputer. Selanjutnya, pada kelapa sawit, Indonesia memproduksi 8 kg, sedangkan Singapura hanya memproduksi 3 kg. Nah, selanjutnya berada di tabel DPDN, yaitu dasar tukar dalam negeri. Nah, setelah dilihat dari kuantitasnya, komputer 4 unit, kelapa sawit 8 kilo. Nah, Indonesia kan unggul di kelapa sawitnya. Nah, kita coba hitung berapa DPDN-nya. Nah, bisa dilihat, yaitu satu unit komputer itu sama dengan 2 kilogram kelapa sawit. Nah, selanjutnya, untuk 1 kilogram kelapa sawit itu sama dengan setengah unit komputer. Jadi, komputer itu setengah unitnya dari kelapa sawit. Nah, selanjutnya, untuk yang negara Singapura itu kan memproduksi 12 unit komputer, sedangkan untuk kelapa sawitnya 3 kilo. Nah, DTDN-nya bagaimana? 1 kilo kelapa sawit itu sama dengan 4 unit komputer. Nah, sedangkan 1 unit komputer itu sama dengan 1/4 kilogram kelapa sawit. Typo, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, setelah kita hitung ilustrasi DPDN-nya,
Maka yang di bawah itu merupakan spesialisasi negara Indonesia. Jadi bagaimana hasilnya bisa 16 kilo dan 24 unit? Nah, jadi 4 unit itu, 4 unit dikalikan dengan 2 kilo, jadinya 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16 kilo. Nah, yang untuk negara Singapura, tinggal dikalikan 3 kilo dikalikan dengan 4 sama dengan 12. 12 ditambah 12 sama dengan 24 unit. Selanjutnya, ada filsuf David Ricardo itu tidak setuju dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, sehingga dia mengemukakan teorinya sendiri, yaitu perdagangan tetap terjadi karena dilihat dari produktivitas negara, walaupun kuantitas produksi negara lain tetap tinggi. Nah, pada contoh ini misalnya Korea Selatan menghasilkan 50 unit kursi, sedangkan untuk gadget 150 unit. Nah, untuk Indonesia mampu melakukan keduanya, yaitu mampu melakukan memproduksi 150 unit kursi dan 100 unit gadget. Nah, ilustrasinya, nah misalnya pada negara Indonesia itu hanya mampu menghasilkan 6 unit komputer. Sedangkan untuk kelapa sawitnya, Indonesia hanya mampu memproduksi 4 kilo saja. Sedangkan itu, negara Singapura hanya mampu menghasilkan 1 unit komputer. Sedangkan di negara Singapura itu kelapa sawitnya hanya mampu memproduksi 2 kilo. Setelah itu, dihitung DTDN-nya. Nah, yang DTDN di Indonesia itu 1 unit sama dengan 2/3 kilogram. Jadi 1 unit komputer itu sama dengan 2/3 kilogram kelapa sawit. Dari sini kita bisa lihat bahwa negara Indonesia itu produktivitasnya sangat tinggi, sedangkan negara Singapura itu produktivitasnya rendah. Nah, untuk negara Singapura sendiri, ilustrasinya itu misalnya ditukar ke Indonesia sebanyak 6 kilogram kelapa sawit. Maka, jika Singapura memproduksi sendiri, hanya mendapatkan 3 unit komputer. Sedangkan jika 6 kilogram kelapa tersebut ditukar ke negara Indonesia, maka Singapura akan mendapatkan 6 komputer. Sehingga Singapura untung sebanyak 3 unit komputer. Ya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.